Halo semua, kembali lagi dengan saya Handi Eng. Kali ini kita akan belajar apa perbedaan count A atau counta atau count blank. Oke. Saya di sini akan menjelaskan dulu apa pengertian counta, ya. Rumus count. Count itu untuk menghitung data yang berupa angka atau value. Oke teman-teman ya, rumus count itu fungsinya untuk menghitung data berupa angka atau value. Kalau rumus counta atau count A itu fungsinya untuk menghitung data berupa teks, huruf, angka atau value. Jadi bisa menghitung semuanya ya. Titik, spasi, tanda strip itu juga bisa dihitung oleh rumus count A. Jadi pasti hati-hati untuk menerapkannya. Apakah itu dimasukkan menggunakan untuk rumus count atau menggunakan rumus count A. Saya bacanya counta aja ya teman-teman ya, biar lebih enak didengar untuk count A. Oke, di sini ada dua perintah soalnya ya. Yang pertama adalah hitunglah banyak jumlah mahasiswa. Saya di sini akan menjelaskan menggunakan dua rumus, count A dan counta. Count dan count A. Oke, yang pertama adalah hitunglah banyaknya jumlah mahasiswa. Oke, sama dengan count buka kurung. Yang diminta adalah jumlah mahasiswanya. Jadi kita coba menggunakan count. Kita blok dari yang tahun masuk dulu ya teman-teman. Dari sel C2 sampai C16. Tutup kurung. Muncul 15 mahasiswa. Jumlahnya ada 15 nih di sini ya, dari Dewi sampai Nur Hadiah. Itu berjumlah 15 orang. Oke. Kalau kita ganti rumusnya dari count, pakai rumus count, tapi kita value-nya atau isinya kita menggunakan nama mahasiswa. Oke, apakah muncul 0? Oke, teman-teman, tidak dapat dihitung kalau kita menggunakan rumus count. Karena count itu membaca yang berupa value atau angka, jumlah angkanya setiap sel ya teman-teman. Kalau ini kita menggunakan rumus count, tapi di kolom B, kolom nama mahasiswa, itu kan ada berupa nama-namanya. Nama-namanya itu berupa teks, bukan berupa angka atau value. Jadi tidak bisa dikeluarkan oleh Excel. Excel tidak bisa membaca. Makanya hasilnya 0. Oke teman-teman. Itu perbedaannya count. Menggunakan angka atau menggunakan teks. Jadi count itu membaca yang rumusnya, yang isi data-datanya berupa angka atau value. Kalau kita coba untuk menggunakan counta atau count A, kurung, kita blok yang berupa isinya adalah angka. Kita coba jumlahnya sama 15, count A, atau kita blok dari yang kolom B, sel B2 sampai sel C16. Hasilnya juga sama 15. Oke teman-teman. Kalau kita menghitung, kita di sini tambahkan huruf 1 huruf ya. Apakah akan terbaca juga? Ya, artinya kan B2 sampai B17. Dia akan membacanya juga ya teman-teman. Ada 16 jumlah mahasiswa. Padahal ini bukan mahasiswa, bukan nama mahasiswa. Jadi harus hati-hati yang menggunakan count A. Kita harus memblok yang mana yang akan kita hitung. Jangan sampai dia bukan
mahasiswa atau jumlah yang ingin kita cari, tapi kita masukkan atau kita blok. Jadi itu hasilnya akan salah. Oke teman-teman. Nah, setelah kita hapus, ini jumlahnya akan menjadi 15. Oke. Meskipun B2 sampai B17 ya. Sel B2 sampai sel B17. Kita kembali ke normal 16. Nah, jumlahnya 15 orang. 15 mahasiswa. Oke, perintah yang kedua. Saya rasa kalian udah cukup mengerti lah ya apa perbedaan count, rumus count, dan rumus count atau counta. Ya. Yang perintah yang kedua adalah hitunglah banyak nilai mahasiswa yang belum ada. Nah, ini kan ada beberapa yang nilainya belum ada nih ya di sini ya. Kalau kita hitung manual bisa karena jumlah muridnya kecil, jumlah muridnya sedikit, jumlah mahasiswanya 15. Kalau misalnya datanya ada seratusan atau ada seribuan, itu kita tidak bisa menghitung secara manual. Kita menggunakan rumus. Bisa menggunakan rumus. Rumusnya adalah count blank. Oke, count blank itu kita meminta Excel untuk menghitung data yang belum ada atau data yang belum terisi. Oke ya, sama dengan count blank nggak kurung, range-nya itu adalah kolom mana yang akan kita pakai. Berarti kolom D kita blok dari D2 sampai D16 itu kurung, dan ada 5 mahasiswa, ada 5 orang mahasiswa yang nilainya belum ada. Kita kalau hitung manual 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, udah betul ya teman-teman ya. Saya contohkan dengan Excel atau data yang sedikit aja. Kalau misalnya kalian di dunia kerja itu datanya ada ribuan, ratusan, nah itu kalian dapat menggunakan count blank. Itu perbedaannya ya, karena ini datanya sedikit jadi kita bisa hitung manual. Kalau misalnya datanya banyak, kita bisa menggunakan rumus count blank. Jadi jumlah nilai yang ada di data ini yang belum ada, nilai mahasiswa yang belum ada itu sebanyak 5 orang. Oke teman-teman, saya rasa udah cukup. Semoga bermanfaat video saya, dan silahkan di subscribe, like, and comment. Jika kalian ingin menanyakan sesuatu juga boleh, silahkan di komen. Oke teman-teman, terima kasih dan see you di video yang lain.